Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Tadi siang, Pak Yazid, meminta saya untuk masuk di perkuliahan ketiga, walaupun menurut Pak Yazid beliau belum masuk dengan perkuliahan kedua ya, jadi semoga saja bisa tetap nyambung, karena hari ini, beliau berhalangan, jadi nanti akan beliau ganti di hari yang lain. Saya akan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yazid, saya akan tetap masuk dengan materi perkuliahan ketiga karena kami sudah membagi, sudah, range, materi dan, untuk kuliah ini, dosennya itu tidak memberikan materi berurutan gitu ya. Jadi pertemuan pertama, kedua itu saya Pak Yazid, 3, 4 saya, nanti saya akan masuk lagi di pertemuan ke berapa gitu ya, ke-10 atau misalnya gitu, karena kita sudah membagi materi sesuai dengan, kapasitas masing-masing, seperti itu. Jadi, eee sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan di kita dan, gimana ya ngomongnya, mata kuliah ini juga adalah, eee, akan lebih baik gitu ya, sebetulnya mahasiswa itu ngambil, sustainable agriculture dulu, karena di semester 1 itu sebetulnya ada mata kuliah pilihan di, semester 1 yaitu sustainable agriculture yang semester lalu tidak sempat kita ambil karena, dari prodi itu saya mengambil kebijakan untuk memajukan mata kuliah semester 3 ke semester 1 supaya nanti di semester 3 sudah nggak ada lagi kuliah. Jadi nanti bagi yang akan, ambil sustainable agriculture silahkan untuk yang tidak ikut DIDI, silahkan nanti bisa diambil di semester 3 seperti itu ya. Oke, materi saya hari ini mengenai konsep, nilai tambah, lingkungan. Mengenai, konsep nilai tambah lingkungan dalam pertanian berkelanjutan. Jadi, sebetulnya materi yang saya sampaikan hari ini itu relate banget gitu dengan sustainable agriculture yang harusnya dipelajari lebih dulu, tapi nggak apa-apa, informasi terkait dengan agriculture sustainability itu sudah banyak sekali tersedia di dunia maya, jadi mahasiswa bisa mencari dari berbagai sumber, FAO juga menyediakan, banyak informasi terkait, bagaimana sustainable agriculture itu seharusnya di-arrange. Jadi, eee, intinya tetap sama gitu kalau kita bicara sustainability di awal saya yakin Pak Yazid sudah menyampaikan bahwa kalau kita bicara sustainability itu ada 3 komponen, ada komponen sosial, ada komponen ekonomi, ada komponen lingkungan. Jadi selalu itu yang akan dibawa. Nah, apa beda, pertanian dalam tanda kutip tradisional, artinya yang belum sustainable dengan yang, sustainable. Pertanian yang sebelumnya kita laksanakan itu seringkali orientasinya hanya ekonomi. Jadi kita tidak bicara apakah, petaninya menjadi lebih sejahtera, apakah prosperity-nya tercapai atau tidak, kita tidak peduli apakah lingkungannya rusak atau tidak gitu, kita tidak sampai ke sana. Tetapi dengan, sustainable agriculture, kita berharap kita bisa melaksanakan sistem pertanian itu tidak hanya menjamin, profit secara ekonomi, tetapi juga kesejahteraan, bisa mencapai prosperity dan tidak merusak lingkungan, kira-kira gitu konsepnya. Dan tentu saja kalau kita mau bicara berkelanjutan, kenapa ada konsep nilai tambah di dalam pertanian berkelanjutan? Karena ketika kita bicara berkelanjutan, eee, di dalam salah satu konsep keberlanjutan itu untuk menuju ke keberlanjutan itu adalah minimum, bahkan zero waste gitu. Artinya, zero waste, tidak merusak lingkungan, berarti kita tidak menggunakan pestisida, jadi di sana ada nilai tambah yang kita dapat ketika kita tidak menggunakan pestisida, ketika, sampah dari sisa-sisa panen itu kemudian kita olah dan akhirnya menjadi produk sampingan. Nah, kira-kira gitu. Jadi muncul konsep nilai tambah itu ketika kita bicara pertanian berkelanjutan itu akhirnya memerlukan treatment-treatment. Nah, gitu ya kira-kira pengantarnya. Isi bahan kuliah kita hari ini ada 2 sebetulnya, 2 bagian besar. Yang pertama saya coba sajikan apa beda traditional value dengan sustainable practice. Mungkin kalau yang tradisional itu kita tidak dalam tanda kutip value, kalau konsep pertanian tradisional itu sebetulnya mereka lebih bicara price. Jadi ekonomi gitu, kalau value itu kan ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai lingkungan yang ikut masuk. Jadi sebetulnya kalau ini tradisional
price kalau menurut saya yang paling cocok versus sustainable practice. Lalu yang kedua saya akan masuk dengan 3 pilar pertanian berkelanjutan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan, dan dari tiga pilar tadi kita akan bergerak dari tradisional, di mana tradisional itu kita ambil dari alam, kita proses, kemudian kita hasilin sampah gitu. Jadi make waste ekonomi, atau ada yang mengatakan waste itu dispose ya, menuju ke circular economy. Circular economy itu adalah satu sistem ekonomi di mana di dalam proses produksi pertaniannya nanti dia zero waste. Jadi sama sekali tidak ada bahan sisa yang terbuang. Nah, ini tadi ya, traditional value versus sustainable practice. Apa yang bisa kita lihat dari gambar yang ada ini? Pertama, yang dilakukan petani ya ketika belum bicara sustainability, ketika belum paham dengan sustainability. Sekarang petani sudah mulai paham dengan sustainability ya. Kalau di daerah pasang surut itu beberapa petani itu sebagian sudah mulai memahami bahwa pertanian itu perlu sustainable. Apa yang selama ini terjadi? Yang selama ini terjadi, petani menggunakan pupuk berlebihan, kemudian pestisidanya juga dipakai di luar anjuran gitu ya. Pembukaan lahannya menggunakan pembakaran. Ini hal-hal yang tidak sustainable. Jadi yang inilah yang nanti ketika kita masuk ke sustainable, kita pingin supaya penggunaan pupuk berlebihan, pemberian dosis pestisida yang tidak tidak karu-karuan, artinya pokoknya supaya hamanya mati, pokoknya semprot aja gitu ya, tidak peduli nanti kondisi tanamannya kayak apa. Kemudian membuka lahan dengan cara membakar yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan gitu ya, itu bisa kita minimalisir dengan sustainable practice tadi. Kenapa sih gitu ya? Ini adalah beberapa pertimbangan kondisi pertanian Indonesia. Pertama, sektor pertanian itu kenapa perlu kita angkat menjadi sustainable agriculture, karena dia penyedia pangan untuk 245 juta penduduk Indonesia. Ya. Kemudian kalau kita lihat 87% bahan baku industri kecil dan menengah itu disediakan oleh sektor pertanian. PDB untuk pertanian itu memang tidak terlalu besar, biasanya rankingnya ketiga gitu ya, setelah industri, jasa, kemudian baru pertanian. Penyumbang 14,72% PDB, penghasil devisa negara 43,37 miliar US dollar, menyerap 33,32 total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi pertanian itu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja yang pendidikannya menengah ke bawah. Lalu 70% pendapatan di pedesaan itu dari pertanian. Dan terakhir, yang ini berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 8 juta ton berdasarkan Perpres nomor 61 tahun 2011. Jadi banyak peran sektor pertanian. Artinya, kalau kita tidak memaintain pertanian ini dengan baik menuju ke arah sustainable, maka kita tidak bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi berapa tadi 245 juta orang, kita tidak bisa membantu penurunan gas rumah kaca, kita tidak bisa mendorong devisa gitu. Jadi banyak dampak dari tidak sustainable-nya pertanian. Lalu bagaimana posisi pertanian terhadap perubahan iklim? Ini penting kita bahas karena nanti ketika kita bicara sustainability itu tidak hanya bicara dari kondisi internal si petani, bahwa petani tidak boleh pakai pupuk anorganik, bahwa petani harusnya pakai pestisida alami gitu, tetapi juga bagaimana perubahan iklim itu ternyata juga berpengaruh terhadap sustainability. Yang pertama, posisinya terhadap emitor gas rumah kaca. Jadi pertanian itu memberi kontribusi 6% atau 20% termasuk land use dan land use change dan kehutanan terhadap gas rumah kaca nasional. Jadi kontribusi pertanian 20%. Selain menghasilkan emisi gas rumah kaca, pertanian itu juga bisa menjadi penyerap gas rumah kaca atau sebagai mitigator. Dia bisa menyerap dan menimbun karbon, mereduksi suhu, dan lain-lain banyak. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pertanian itu adalah korban dari perubahan iklim. PI itu perubahan iklim. Tanaman pangan itu paling rentan karena perubahan iklim. Jadi kalau dulu petani itu kita tahu kalau waktu kita SD, waktu saya SD lah gitu ya.
Saya tahunya itu kalau bulan yang pakai ujungnya ber-ber itu musim hujan. Tapi kalau yang nggak pakai ber-ber itu musim panas. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa lagi prediksi kapan musim hujan, kapan musim panas. Akhirnya jadwal tanam petani itu menjadi kacau sekarang. Petani sudah nggak tahu lagi. Kalau dulu pas gitu nanamnya, karena sudah pasti September pasti sudah mulai hujan, terakhir Desember. Januari sudah mulai masuk musim panas gitu. Kok sekarang kita tidak bisa prediksi. Tanaman pangan paling rentan, kemudian terkena dampaknya paling luas ya, sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan. Kemudian pertanian itu punya fungsi tidak hanya sebagai sumber pangan, tapi juga sebagai fungsi ekologi atau lingkungan. Persoalannya adalah dalam konteks lahan sawah dan gambut ya, kalau kita pergi ke Banyu Asin itu sebagian besar lahannya lahan sawah, lahan gambut yang kemudian dirubah jadi sawah. Pertanian itu dianggap sebagai penyebab emitor ya dari emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim di Indonesia ya, climate change ya, di kondisi eksisinya kayak apa sih? Curah hujan berkurang 2-3% per tahun, pola curah hujan berubah, tadi saya sudah sampaikan, jumlah curah hujan menurun di bagian selatan dan meningkat di bagian utara, lalu terjadi pergeseran musim kemarau dan musim hujan, tadi saya sudah sampaikan, kemudian hujan pada musim hujan di selatan meningkat, tetapi hujan pada musim kemarau di utara berkurang. Nah, proyeksi perubahan iklim, akan ada kenaikan suhu sekitar 0,2 sampai 0,3 derajat Celcius per dekade per 100 tahun. Peningkatan curah hujan secara umum, kecuali di pulau bagian selatan hingga 15%, Pulau Sumatera atau Kalimantan itu akan lebih basah 10 sampai 30%, bahkan sampai tahun 2080, dan terjadi pergeseran musim yang makin besar, bahkan lebih dari 30 hari, dan pergeseran musim, bencana banjir, kekeringan, itu akan mengancam ketahanan pangan. Dampaknya apa? Dampaknya ketersediaan air, water availability. Musim hujan banjir, musim kemarau kering, ada pergeseran musim hujan, akhirnya berubah musim tanam gitu ya. Muka air laut meningkat. Karena kenapa? Karena es di kutub mencair, karena suhunya terlalu panas sehingga es di kutub mencair. Karena es di kutub mencair, maka muka air laut akan meningkat 1-3 mm per tahun. Ya, maka nanti wilayah pesisirnya makin banyak yang terendam. Kedua, kelimpahan biota, ya, jadi biodiversity dan ekosistem service-nya akan terancam gitu. Biota-biota atau fauna dan flora itu akan terancam kelimpahannya. Contohnya pada saat kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 yang lalu yang kita heboh semua karena besar-besaran kebakarannya, itu mengakibatkan banyak flora dan fauna yang akhirnya punah. Lalu kesehatan tentu saja ya, berpengaruh terhadap kesehatan, asap, ada wabah penyakit, endemi penyakit, juga mengakibatkan kerawanan dan adaptasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan gambarnya. Nah, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Perubahan iklim dan anomali iklim. Pertama, kekeringan, ya, itu areal terancam padi sawah itu dari 0,8% menjadi 5,4%, dan pusunya meningkat dari 0,21 menjadi 0,94%. Banjir itu akan mengakibatkan ancaman dari 1,78 menjadi 1,98, dan pusu itu 0,51 meningkat menjadi 11,2. Banjir ininya areal yang terancam kerusakan. Peningkatan suhu udara itu diduga akan menurunkan produksi pangan lebih kurang 10-19% pada 40 tahun yang akan datang. Peningkatan muka air laut dan drop ya, penciutan lahan dan degradasi sawah di daerah pesisir itu bisa terjadi sekitar 3,7%, terutama di Jawa pada tahun 2050. Jadi banyak perubahan yang terjadi. Nah, pertanian dan pemanasan global. Pertanian itu penyebab, nah tadi kan ada dua ya, pertanian itu sebetulnya penyebab atau korban. Penyebab kita akui bahwa pertanian bisa menghasilkan gas rumah kaca, ya, jadi dia emitter, menghasilkan. Kemudian konversi hutan menjadi pertanian itu juga akan memicu terjadinya pemanasan global karena pohonnya sudah nggak ada lagi untuk menyerap, ya. Tetapi pertanian juga bisa jadi korban. Kenapa bisa jadi korban? Karena dengan tidak adanya
lagi hutan, kemudian kekeringan, itu akan menyebabkan ketersediaan air menurun. Bisa banjir, bisa kebanyakan air, bisa kekeringan. Pola musim hujan tidak menentu, pola tanam dan estimasi produksinya sulit, krisis pangan dan bencana sosial. Kemudian menurut IPCC, setiap kenaikan suhu udara 2 derajat Celcius itu akan menurunkan produksi pertanian di Cina dan Bangladesh sebesar 30% pada tahun 2050. Jadi suhunya naik berdasarkan riset IPCC, kalau suhu di Cina itu Bangladesh naik 2 derajat Celcius, pertaniannya tuh bisa turun sampai 30% tahun 2050. Ya. Kemudian di satu sisi sebagai korban pertanian juga bisa jadi penyerap GRK. Ya, jadi penyerap artinya dia bisa mengatasi menyerap gas rumah kaca. Jadi ada manfaatnya. Nah, kenapa bisa terjadi gitu ya? Kenapa bisa terjadi? Jadi kalau kita belajar teori ekonomi klasik di mata kuliah ekonomi mikro, kalau anak yang semester 2 sudah dapat ekonomi mikro, atau di ekonomi makro ya, Adam Smith itu mengatakan bahwa kita boleh menggunakan sumber daya itu boleh digunakan sumber daya untuk menghasilkan output dan orientasinya adalah profit. Jadi profit oriented tidak melihat apakah nanti sumber daya itu habis atau tidak. Pokoknya selagi kegiatan atau aktivitas ekonomi itu menghasilkan profit, silahkan dilakukan produksi. Sehingga terjadi akibatnya apa? Dengan sistem ekonomi klasik gitu ya, itu akan terjadi eksploitasi sumber daya alam. Apalagi kerusakan lingkungan, apalagi emisi dan pencemaran lingkungan. Nah, inilah yang akan kita bahas ketika kita bicara sustainable agriculture. Tentu saja ketika kita sudah masuk ke sustainable agriculture, kita tidak ingin ada eksploitasi sumber daya, kita tidak ingin ada kerusakan lingkungan, kita tidak ingin ada emisi dan pencemaran, kira-kira begitu. Nah, kenapa? Kenapa terjadi eksploitasi sumber daya? Kenapa lingkungan kita rusak? Kenapa terjadi perubahan iklim? Pertama, penyebabnya adalah karena kita tidak pandai berhitung. Ya, jadi kita itu cuma bisa menghitung price, ya, itu yang real kita lihat, tapi kita tidak bisa menghitung value. Kita tidak bisa menghitung kalau lingkungan rusak itu kira-kira secara ekonomi dampaknya bagaimana ya. Nah, kita nggak bisa berhitung sampai situ. Jadi yang kita bicarakan tuh hanya hari ini aja. Kita nggak peduli dengan hari esok. Ya. Jadi non sustainable, perilaku kita itu sendiri tidak sustainable gitu loh. Jadi terserah mau besok, yang penting hari ini. Jadi kita tidak bicara, kita hanya bicara price, tidak value. Nah, price versus values. Ekonomis atau ekonom tahu tentang harga, semua harga tahu, tapi tidak paham tentang nilai. Tetapi kalau ekonom lingkungan, dia tahu tentang nilai yang hampir semuanya sebetulnya segala sesuatu, almost everything. Jadi kalau ekonom lingkungan itu dia bisa menghitung bahwa udara itu punya nilai ekonomi loh. Dia bisa menghitung bahwa emisi gas rumah kaca itu punya nilai ekonomi loh, yang tidak bisa dihitung oleh ekonom-ekonom klasik, ekonom-ekonom Keynes yang dipelajari di mata kuliah ekonomi makro. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung ini aja ya. Jangan menunggu saya selesai, nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Nah, karena itu kita perlu sustainable development. Jadi sebelum kita masuk ke sustainable agriculture, sebetulnya kita harus bicara dulu sustainable development. Ya, kenapa sustainable pembangunan berkelanjutan? Nanti bagian dari pembangunan berkelanjutan itu salah satunya adalah agriculture. Ya, kita tentu tidak ingin anak cucu kita lebih sengsara dari kita kan gitu. Nah ini yang kemarin kalau ada yang ikut kuliah umum kemarin nggak yang disampaikan Pak Randy kemarin, kan dasarnya ini ya sebetulnya dia tidak mau anaknya itu menderita karena dia sudah menghabiskan sumber daya. Ikut nggak kemarin? Ikut ya. Jadi beliau mengatakan gitu. Jadi dia berangkat dia nggak mau menggunakan sumber daya yang harusnya menjadi jatah anak-anaknya gitu kira-kira. Jadi agar pembangunan suatu negara itu berkelanjutan, jumlah investasi dalam modal yang diproduksi setidaknya harus mengimbangi penurunan stok sumber daya yang tidak terbarukan dan lingkungannya. Invest the natural resource trends, kata
Hartwig ya. Ini ada Hartwig Rule malah. Nah, sekarang kita masuk ke sustainable agriculture. Apa sih pembangunan berkelanjutan dulu sebelum saya masuk ke sustainable? Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kira-kira gitu. Jadi kebutuhan hidup kita terpenuhi, tapi kita tidak dengan mempertimbangkan supaya generasi yang akan datang juga tetap dapat sumber daya, kira-kira gitu. Itu prinsipnya. Ya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Jadi intinya tuh yang ini nih. Memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Ada 3 aspek ya, saya yakin sudah pernah dibahas Pak Yazid di kuliah pertama, ada aspek sosial, ada aspek lingkungan, ada aspek ekonomi. Kalau tiga-tiganya beririsan, baru sustainable. Jadi kalau sudah pakai pertimbangan sosial, sudah pakai pertimbangan ekonomi, sudah pakai pertimbangan lingkungan, baru sustainable. Tapi kalau baru 2, itu belum sustainable. Kira-kira gitu. Makanya ini kalau ekonomi sama sosial dia equitable, berarti dia penyamaan posisi gitu. Jadi secara sosial sama pendapatannya equitable. Ya, kalau sosial sama environment bearable. Kalau environment sama ekonomi dia viable, kira-kira gitu. Nah, about sustainability, consumption of natural resource, ini adalah state of environment-nya, ini adalah sustainable atau tidak. Jadi kalau more than nature ability to replace, lebih dari kemampuan sumber daya alam untuk digantikan, jadi kalau kita mengkonsumsi itu lebih dari kemampuan dia untuk menggantikan, maka yang terjadi apa? Degradasi. Jadi kita tuh make lebih banyak daripada kemampuan sumber daya alam itu untuk mengganti gitu, untuk penggantiannya. Maka degradasi, kita tuh lebih banyak make daripada produksi. Yang kita makan lebih banyak daripada yang kita produksi. Degradasi. Maka sustainability-nya tentu saja not sustainable. Tetapi kalau konsumsi sumber daya alam kita itu sama dengan kemampuan kita untuk mengganti yang kita konsumsi, sama dengan the nature ability to replenish untuk menggantikan, maka yang terjadi adalah keseimbangan sumber daya, environmental equilibrium. Artinya dia steady state ekonominya, seimbang, steady state. Ya. Tetapi kalau konsumsi kita itu lebih kecil daripada kemampuan sumber daya untuk menggantikan, artinya produksi sumber dayanya itu lebih tinggi daripada konsumsi, maka berarti sumber dayanya itu bisa tergantikan dan inilah yang dimaksud dengan sustainable. Jadi yang ketiga ini yang sustainable. Yang terjadi sekarang yang mana coba kira-kira? Coba Fitri, kalau menurut Fitri yang banyak terjadi itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Jadi kita lebih banyak make. Nah, kalau yang ikut kuliah Pak Randy kemarin, tanggal 21 Juli 2019 itu Overshoot Day, di mana sejak tanggal 19 Juli 2019 itu kita sudah menggunakan sumber daya generasi yang akan datang. Jadi sekarang ini kita sudah pakai sumber daya alam yang harusnya diperuntukkan untuk generasi anak cucu kita nanti. Ya, nah itu yang menyebabkan kenapa kita perlu segera melakukan perubahan perilaku supaya nanti apa yang kita lakukan itu tidak sampai not sustainable. Kita tadi kemarin beliau bilang kalau kalau saya agak tergugah juga ketika beliau bilang saya melakukan ini karena saya cinta sama anak saya. Gitu. Saya nggak mau nanti anak saya kekurangan air, nggak bisa dapat makanan. Dia tuh ngebayangin itu aja gitu, yang sederhana aja. Dia saya nggak mikirin negara, saya nggak mikirin penduduk di sekitar saya. Yang saya pikirin tuh anak saya, dia bilang gitu. Tapi ternyata dengan rasa konsep cinta tadi dia bisa merubah suatu wilayah, dia bisa merubah banyak hal gitu ternyata. Bisa merubah komunitas malah. Oke.
Mungkin sudah banyak yang dengar Sustainable Development Goals ya. Jadi, di dalam SDGs ya, itu ada 5 pilar di dalam SDGs, ada people, manusia. Jadi untuk bisa mencapai sustainable development itu ada 5P, ada 5 prinsip yang perlu digunakan. Yang pertama manusia sebagai penggerak bumi atau planet, lalu prosperity, prosperity itu yang ingin dicapai, kemakmuran ya. Kemarin, ketika kita bicara sustainability kata Pak Randy, sebetulnya kita tidak bicara profit, tetapi kita bicara prosperity, kesejahteraan, kemakmuran. Lalu peace, perdamaian dan partnership atau kerjasama. Nah, pertanian berkelanjutan gimana? Karena kita ada di sektor pertanian tentu kita tidak bisa bicara banyak gitu ya, kalau tidak fokus ke pertanian. Tentu kita akan fokus ke pertanian, jadi pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture secara umum diartikan bahwa sumber daya lahan dan air dikelola dengan berwawasan lingkungan dan lestari sehingga mampu menghasilkan produk pertanian dengan input dengan jumlah yang wajar. Jadi ada beberapa definisi ya untuk sustainable agriculture menurut Castillo tahun 92. Sustainable agriculture adalah sistem produksi pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan serat bagi permintaan suatu negara secara terus-menerus, serta memiliki kontribusi ekonomi bagi pelaku usaha, tapi ada catatan, tanpa mengganggu kelestarian sumber daya bagi generasi selanjutnya. Jadi sama, hanya konsepnya konsep sustainable, bahwa dia tidak akan mengganggu kepentingan generasi yang akan datang. Itu konsep sustainable, tapi aplikasinya di pertanian. Harrington mengatakan bahwa sustainable agriculture itu adalah integrasi antara 3 tolak ukur pengelolaan sumber daya pertanian, yaitu kelestarian lingkungan, biodiversitas, dan keadilan antar generasi, dalam memanfaatkan sumber daya lahan yang menghasilkan pertumbuhan produksi sesuai dengan permintaan yang meningkat. Di sini masuknya keadilan antar generasi, kata kuncinya. Lalu American Society of Agronomy, Sustainable Agriculture merupakan usaha tani yang memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya pertanian dalam jangka panjang, mampu memenuhi kebutuhan manusia baik serat maupun pangan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Jadi intinya adalah lingkungan, generasi akan datang tanpa merusak lingkungan. Nah, di sanalah nanti masuk nilai tambah lingkungan. Jadi kalau inti dari nilai tambah ekonomi lingkungan itu, kalau selama ini kita ngitung profit itu ya, profit itu adalah selisih antara biaya dengan selisih antara penerimaan dengan biaya. Biaya itu biaya tetap, biaya variabel yang real kita lihat gitu. Kita tidak masukkan biaya reboisasinya, kita tidak masukkan biaya pengolahan sampah. Nah, nanti dengan konsep sustainable agriculture di dalam konsep biaya itu ada konsep pengolahan limbahnya berapa, ada biaya pengolahan limbah, tapi nanti ada tambahan penerimaan dari limbah yang sudah diolah. Nah, itu konsep nilai tambah lingkungan tuh nanti maksudnya arahnya ke sana. Kemudian Howard tahun 1987 menyatakan terdapat beberapa dimensi dalam sustainable agriculture, antara lain dia dimensinya jangka panjang. Tentu ketika kita bicara sustainable itu kita nggak bisa bicara jangka pendek. Kenapa? Karena yang akan kita rubah itu adalah sesuatu yang besar dan tentu panjang. Jadi kita menjaga dan mengelola sumber daya alam, lahan pertanian, dan air untuk pertanian dengan maksud menjaga penggunaan generasi selanjutnya, maka artinya dia jangka panjang. Lalu dimensi sosial kemasyarakatan, menjaga posisi usaha tani tetap berkontribusi terhadap lapangan kerja petani. Ada dimensi ekonomi, kalau dimensi ekonominya sama, dia mampu bersaing secara ekonomi, ya dapat profit dari kegiatannya. Kelestarian biodiversitas dengan sustainable agriculture, flora faunanya terjaga, jadi tidak ada flora dan fauna yang musnah atau rusak. Dimensi pencemaran lingkungan dan polusi udara, tentu saja kita harapkan dengan pengurangan penggunaan pupuk anorganik, penggunaan pestisida anorganik, herbisida anorganik, itu akan mengurangi adanya polusi tanah, polusi udara atau polusi air yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia yang kita pakai.
Lalu kita berharap ada peningkatan kualitas dan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan-bahan bahan-bahan biologis, bahan-bahan organik ya, bukan bahan-bahan kimia. Lalu, dimensi kelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan di mana usaha tani mampu menjaga dan memelihara sumber daya pertanian dan lingkungan dengan mencegah erosi, meningkatkan daya serap air hujan, konservasi sumber daya air, mitigasi banjir, longsor, dan kekeringan. Ya, ini nanti bisa dihitung semua biayanya. Jadi metodenya sebetulnya nanti kalau dalam analisis nanti Pak Dian yang akan masuk, mirip dengan valuasi ekonomi kalau di ekonomi sumber daya alam. Ya, mirip ya, tapi tidak persis sama dengan valuasi ekonomi karena kalau di valuasi ekonomi kan dia belum kalau konsep valuasi ekonomi di dalam ekonomi sumber daya alam itu masih linear ekonomi, belum circular ekonomi. Jadi kalau konsep nilai tambah ini kita sudah bicara dalam konsep circular ekonomi nanti. Ya, jadi cara metode menghitungnya sama, tapi komponen-komponennya berbeda. Lalu apa komponen sustainable agriculture? Lihat, yang pertama itu adalah mampu mempertahankan produktivitas. Yang kedua, menjaga kualitas dan keseimbangan lingkungan dan ekonominya layak. Tujuan usaha taninya jadi buat apa? Tujuannya untuk menjaga produktivitas, mengurangi kerusakan alam, pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek dan panjang, mempertahankan stabilitas kehidupan masyarakat di pedesaan, dan memperbaiki kualitas hidup petani. Nah, dalam konteks yang kuning-kuning inilah, nah ini, nanti dia akan masuk ke analisis nilai tambah ekonomi lingkungannya. Ya, jadi bagaimana nilai-nilai lingkungan itu masuk ke dalam perhitungan-perhitungan. 3 pilar pertanian berkelanjutan dari tradisional ekonomi itu sebetulnya dalam sistem ekonomi disebut linear ekonomi ya. Dia ambil dari alam, dia pakai, proses, lalu nanti dibuang hasil sisanya. Menuju ke circular ekonomi. Nah, kita mau masuk circular ekonomi, minggu depan kita akan bicara lebih banyak tentang circular ekonomi. Nah, ini sudah disampaikan kemarin sama Pak Randy ya, Country Overshoot Day 2019. Jadi hampir semua negara itu tahun 2019 ya, tahun 2019 itu sudah menggunakan sumber daya untuk generasi selanjutnya. Jadi misalnya Qatar itu 11 Februari, Luxembourg 16 Februari, United Kingdom itu overshoot day-nya 8 Maret. Jadi fase di mana sumber daya itu habis dan dia harus menggunakan sumber daya untuk generasi berikutnya. Jadi sekarang kita tuh lagi kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, kita lagi ngabisin sumber daya untuk anak cucu kita saat ini lagi pakai gitu ya. Jadi ini adanya dari Bahama, China ya, kemudian Argentina. Kalau Indonesia itu 18 Desember 2019. Kalau dunia itu 21, kalau hitungan ini kalau per negara ya. Kalau di dunia itu 21 Juli 2019 dunia ya secara umum. Tapi kalau Indonesia 18 Desember. Kita sudah mulai menggunakan sumber daya generasi selanjutnya. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Sampai kita itu ngabisin sumber daya kita, terus kita pakai sumber daya untuk anak cucu kita. Karena yang dipakai itu adalah ekonomi linear, istilahnya ekonomi linear sebetulnya dalam konsep ekonomi lingkungan. Jadi kita itu pakai take, make, dispose atau take, make, waste gitu ya. Karena di dalamnya bahan yang meliputi ekonomi itu kalau sudah selesai dipakai, selesai digunakan tuh dibuang. Ada waste, ada dispose ya. Artinya model linear ini tidak hanya menghasilkan banyak limbah yang tidak terpakai, tetapi juga bergantung pada aliran bahan baku baru yang terus-menerus. Jadi karena kita itu sifatnya linear, dia terus aja ke bawah. Artinya kalau mau bikin siklus baru, pakai sumber daya baru gitu maksudnya gitu. Jadi ambil mau lakukan aktivitas ekonomi, ambil lagi sumber daya alam, gunakan lagi, sisanya buang. Mau aktivitas ekonomi, ambil lagi. Jadi akhirnya dia juga bergantung pada aliran bahan baku baru yang terus-menerus. Padahal kita tahu bahwa sumber daya alam itu tentu saja makin lama akan makin habis. Nah,
Apa itu ekonomi sirkular atau circular economy? Circular economy itu adalah memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan daripada model ekonomi linier yang saat ini banyak kita pakai, ya. Namun dalam ekonomi sirkuler, produksi dan konsumsi diatur dengan cara baru sehingga material tetap berada di dalam aktivitas ekonomi dan nilainya dipertahankan selama mungkin. Jadi material tetap berada dalam ekonomi dan nilainya dipertahankan selama mungkin. Nanti kita lihat kayak apa. Tujuan dari circular economy adalah untuk menciptakan model ekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tidak tergantung pada konsumsi sumber daya alam. Dengan demikian, circular economy berusaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekonomi dan untuk menghasilkan efek ekonomi yang positif. Jadi, circular economy ini juga bisa kita terapkan di sektor pertanian gitu supaya nanti di pertanian itu kita tidak terus-menerus menggunakan sumber daya yang ada, akhirnya nanti sumber dayanya habis. Nah, ini konsepnya tadi. Kalau circular economy itu jadi sampah, sampahnya banyak. Ya, kalau selama ini kita mengenal 3R, reuse, reduce, recycle ya, selama ini yang sering kita dengar, reuse, reduce, recycle, itu kita masih menghasilkan sampah sebetulnya. Circular economy itu betul-betul tidak ada sampah dalam proses atau aktivitas ekonominya. Jadi dia muter-muter aja gitu. Diusahakan jadi circular itu tidak ada sampah. Kalau di recycle itu 3R tadi ya biasanya kita pakai, kita dengar ya. Saya yakin sudah pernah dengar reuse 3R, kalau yang ini tuh 3R nih. Tuh. Walaupun sebetulnya recycling ekonomi ini juga bagian dari circular economy gitu. Jadi nanti 3R itu masuk ke dalam komponen circular economy, tetapi ketika dia sudah mau jadi waste, waste-nya itu akan diolah jadi energi, jadi apa saja yang bisa diolah gitu. Atau kira-kira gini, ya from linear to a circular economy. Linear economy itu adalah pakai ambil bahan mentah, produksi, gunakan, jadi bahan yang non recycle waste, jadi sampah yang nggak bisa di recycle. Kalau reuse itu raw material masuk ke produksi, digunakan, kemudian yang sudah digunakan ini dia di recycle, tapi dari yang tidak bisa di recycle itu semuanya akan jadi sampah, masih ada sampah. Tetapi kalau dia circular economy, ya raw materialnya masuknya cuma sekali, dia diproduksi, digunakan, di-recycle, ya. Tapi nanti pada saat mau produksi lagi, dia bisa menggunakan bahan dari hasil recycle ini. Sehingga raw materialnya itu penggunaannya jadi sedikit. Itu bedanya antara linear economy, reuse economy, dan circular economy. Atau kira-kira begini ya, linear economy itu take, make, use, waste, ya. Kemudian kalau recycling economy itu ambil, pakai, gunakan, sampah, tapi ada dari yang digunakan itu misalnya kalau sekarang kita recycle itu botol ya, di-recycle jadi eh, pot tanaman, di-recycle bisa dipakai lagi. Nah, tapi kalau circular economy itu betul-betul dia betul-betul no waste gitu. Kita berharap tidak ada no waste sama sekali. Jadi take, make, use, ya, kemudian sudah use ini bisa di-reuse. Kalau nggak bisa di-reuse, dia di-recycle, make lagi, di-reuse, return bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian dari use tadi bisa di-reuse, kalau dia nggak bisa mau di-reuse, kemudian rusak bisa di-repair, lalu di-recycle. Waduh, banyak sekali kalau di circular economy. Nah, ini adalah contoh ya, tapi ini belum di pertanian. Jadi ini adalah contoh bagaimana nilai tambah itu bisa muncul ya ketika kita melakukan aktivitas dengan konsep circular economy. Jadi ini industrinya mining ya. Apa beda? Ini ada di bukunya Ellen MacArthur nih. Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur ini adalah founder kayak semacam apa ya lembaga yang banyak
melaksanakan hal-hal yang terkait dengan circular economy. Jadi kemarin waktu 2020 saya ikut kursus circular economy di Finland University itu dikelola oleh MacArthur ini. Nah, apa bedanya? Dia bedakan antara siklus biologis dengan teknikal. Jadi yang biru ini butterfly siklus ya namanya. Jadi sebelah kanan ini adalah siklus teknis, yang dibedakan dengan siklus yang sebelah kiri ini adalah siklus biologis. Nah, jadi bagaimana kemudian proses produksi kita yang biologis dulu kita bahas ya. Jadi misalnya nih dari konsumen, setelah dia sampai ke konsumen, dari beberapa yang ada di konsumen itu ada yang bisa diekstrak jadi bahan kimia untuk makanan ternak, lalu dia dikomposting jadi biogas. Kalau yang kompostingnya masuk ke biosfer, direstorasi ya, jadi nanti bisa ke tanaman, lahannya jadi lebih subur, bisa untuk tanaman sama ikan, akhirnya masuk lagi ke manufacture, terus seperti itu. Jadi nggak ada yang tersisa sama sekali. Nah, ini semua nilai tambah. Dari sini ke sini itu nilai tambah. Dari sini ke sini itu nilai tambah. Dari sini ke sini itu nilai tambah. Ini adalah nilai tambah. Terus semua dari farming ini masuk lagi ke sini, dia nilai tambah. Jadi tidak ada yang terbuang. Gitu. Kalau toh nanti ada dia masuk ke landfill, nah pada saat jadi yang masuk ke atau masuk ke sampah ya landfill, itu juga sedikit masuknya. Setelah dengan proses yang sangat panjang, bahkan diusahakan zero waste. Kalau kita menerapkan prinsip circular economy. Nah, ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang digadang oleh Kementerian Pertanian. Tadi saya sudah sampaikan konsepnya sama, ekonomi, sosial, environment ya. Nah, ini adalah konsep holistik pertanian berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Walaupun sebetulnya belum lengkap betul konsepnya, karena kalau kita bicara konsep lengkap, tentu akan menjadi sangat spesifik, tetapi paling tidak di dalam model pertanian keberlanjutan ini aspek-aspek yang terkait dengan sustainability itu udah masuk ya. Jadi aspek kualitas air itu adalah environment, yang keyakinan petani pengetahuan ini adalah sosial ya. Kemudian ada aspek sistem ekonominya juga masuk. Jadi semua masuk dan semua hal dipertimbangkan ketika kita bicara tentang keberlanjutan produksi. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini, silakan. Ada yang ingin ditanya? Ada? Agus? Ada Doris? Ada Muhammad Irfansah? 1, 2, 3. Ada Fitri, ada Mutiara, ada Trisa. Trisa ingin tanya? Osi, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nanti boleh karena kan ini baru ya, gitu. Jadi mungkin perlu sama seperti waktu saya ngajar Agus di mata kuliah apa kemarin terus manajemen pangan dan iya produksi pangan dan horti, kita kan baru juga ya mengenal. Jadi nanti ada kaitannya nih buat Agus sama kemarin sama Anggia ya yang ngambil manajemen produksi itu. Jadi di manajemen produksi itu sebetulnya Kementerian Pertanian itu sudah mengeluarkan sertifikasi untuk pangan-pangan yang sudah dalam tanda kutip memenuhi konsep keberlanjutan. Ya, kira-kira gitu. Kemarin saya sempat datangkan pengajar dari Dinas Badan Ketahanan Pangan yang bicara tentang bagaimana sih supaya produksi pertanian itu dihasilkan dengan proses berkelanjutan. Nanti akan saya masukkan sebagai salah satu materi juga di kuliah ini. Jadi karena ini materi baru, tentu masih agak bingung-bingung, linear ekonomi, circular ekonomi, sustainable agriculture, ya, sustainable development, konsepnya apa, kok bisa begini gitu ya. Jadi saya juga perlu berapa tahun ya, berapa kali training gitu ya untuk bisa bicara tentang green economy, linear economy, circular economy gitu ya, sampai beberapa kali training baru bisa betul-betul mengambil ruh itu. Ini sebetulnya mau kemana gitu ya. Jadi silahkan nanti dicermati. Kalau ada yang mau tanyakan boleh WA saya atau nanti saya buat kolom chat ya di Ele bisa tanya juga di sana. Silahkan Agus jika ingin ada yang ditanyakan.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebenarnya pertanyaan ini ingin saya tanyakan kepada Pak Yazid, dikarenakan pada hari ini Ibu yang mengajar. Pertanyaan saya terkait analisis nilai tambah lingkungan, Bu. Jadi berdasarkan pemahaman saya untuk memperbedakan analisis nilai tambah dan analisis nilai tambah lingkungan itu terkait dengan ambang batas, Bu. Nah, di mana ambang batas itu terkait dengan ekologi atau lingkungan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, maksud dari ekologi itu apakah benar-benar pure untuk lingkungan, contohnya itu seperti kualitas udara, seperti emisi, atau boleh, Bu, tidak, dia memang dia terkait dengan lingkungan tetapi tidak berkenaan dengan lingkungan seperti emisi udara. Contohnya itu, Bu, contoh dalam penelitian saya itu ingin membuat kemasan pempek instan menggunakan nanomaterial, Bu. Jadi nanomaterialnya itu bisa bermanfaat terhadap pempek, menghasilkan umur simpan yang lebih dari ambang batas. Biasanya kan pempek itu dalam kalau disimpan di suhu ruangan dalam 16 jam pun sudah mengalami kemunduran mutu atau tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ketika ditambahkan bahan material ini berasal dari kitosan yang itu merupakan limbah dari kulit udang. Nah, apakah itu salah satu contoh analisis nilai tambah lingkungan juga, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Agus. Betul, Agus. Jadi kalau Agus hanya berhenti pada faktor teknis saja, kan yang dibahas teknis ya misalnya, maka Agus belum bicara tentang nilai tambah lingkungannya. Tapi kalau misalnya nanti sudah dihitung misalnya nih, kitosan itu harusnya terbuang, kemudian kita olah, ya sehingga nanti sebetulnya biaya inputnya nol dalam tanda kutip, karena selama ini kan terbuang. Tapi kita bisa menghasilkan produk, ada harga. Nah, itu bisa jadi yang dimaksud dengan nilai tambah, itu yang pertama. Yang kedua, masa simpan yang lebih pendek, yang lebih panjang, itu juga nilai tambah lingkungan. Jadi nanti masa simpannya nambah jadi 3 hari gitu ya. Kemudian kita konversi menjadi nilai ekonomi berapa? Nah, itu adalah nilai tambah lingkungan. Gitu. Jadi nilai tambah lingkungan itu luas banget sebetulnya. Nah, konsep bagaimana sih kita mengadjust misalnya umur pempeknya awalnya hanya 3 hari, kemudian bisa jadi 7 hari. Nah, 7 hari itu kan berarti ada biaya simpan yang harusnya dikeluarkan menjadi tidak dikeluarkan. Nah, tinggal apakah biaya simpan yang 4 hari ini sebanding dengan biaya kita memberikan perlakuan. Itu kan harus kita bandingkan tuh. Jangan sampai nanti kita bikin perlakuannya tuh terlalu canggih dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian ketika mau diaplikasikan ternyata tidak kadang-kadang kan gitu ya, kita kadang-kadang bikin riset itu memang punya kontribusi secara teknis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang pada saat akan diaplikasikan di lapangan tuh mentok. Jadi masuk ke industri itu jadi susah karena ternyata biaya untuk produksinya itu tidak sebanding dengan tambahan nilai yang diperoleh, kira-kira gitu. Tapi itu termasuk nilai tambah lingkungan, Agus. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Doris, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin diluruskan, Bu, jika ada kesalahan. Yang saya pahami, ketika saya ambil komoditinya itu tebu misalnya, Bu, nilai tambah dari sebuah tebu itu menjadi gula. Betul. Ada dalam proses pengolahan, ada limbah yang tercipta. Baik pati, mau tongkol, ataupun seratnya. Lalu itu dimanfaatkan untuk mengurangi limbah. Nah, yang disebut dengan nilai tambah itu gulanya, yang disebut nilai tambah lingkungan itu proses pengolahan limbah tadi, Bu, mengurangi limbah. Iya. Oke. Apakah betul, Bu? Betul. Jadi gini, kalau bentar ya Doris, kalau kami di ekonomi ya, jadi karena Doris kan basicnya agribisnis ya, sehingga memang sudah terbiasa dengan konsep nilai tambah. Jadi bahkan anak-anak S1 itu banyak yang skripsinya itu bicaranya nilai tambah ya Gus ya.
Nah, tetapi selama ini konsep nilai tambah yang dibahas di agribisnis itu adalah bagaimana kita mengolah, kalau selama ini petani itu jualnya nanas, kalau dia jualnya dodol nanas, itu nilai tambahnya berapa? Dia dapat tambahan pendapatan berapa per kilonya, kira-kira gitu. Nah, itu konsep nilai tambah finansial yang selama ini kita bahas di dalam mata kuliah di agribisnis ya. Nah, ketika kita masuk nilai tambah lingkungan, itu artinya kita mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang selama ini kita tidak hitung, ya, selama ini tidak kita hitung, bisa jadi sumber biaya, bisa jadi sumber pendapatan. Jadi betul konsepnya Doris tadi. Jadi kalau misalnya ada limbah, awalnya tidak diolah, dibuang aja gitu. Kalau dia dibuang aja berarti ada nilai tambahnya tuh negatif, eksternalitas negatif, ya nggak? Kan dibuang aja, berarti jadi sampah. Tetapi kalau dia diolah, berarti nanti ada biaya pengolahan, kemudian dia dijual, maka ada biaya penjualan dari produk. Atau dia diolah, kemudian jadi bahan pupuk kalau limbah itu. Artinya biaya pupuk di tebu tidak keluar, berarti mengurangi biaya pupuk. Nah, itu nilai tambah lingkungan. Oke, silakan Doris lanjutin. Tambahannya, selama ini saya ada bidang usaha yang mungkin konsultan AMDAL seperti itu, Bu. Nah, AMDAL itu apakah termasuk juga dalam analisa dampak lingkungan dan orientasinya itu ke ISO ya, Bu? Atau kemana itu, Bu? Untuk menjadi alat tolak ukurnya seperti itu. Dan yang terupdate sekarang itu ISO berapa itu, Bu? Untuk pelajaran bagi saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Agus. Jadi kalau untuk AMDAL, itu di dalam komponen AMDAL, saya bukan konsultan AMDAL ya, sebetulnya kalau di kita tuh ada beberapa memang dosen yang menjadi konsultan AMDAL gitu ya. Sebetulnya kalau AMDAL dia kalau menurut saya malah yang dianalisis itu semua bukan nilai tambah. Jadi dampak lingkungan, dampak lingkungan. Jadi tapi tidak memperhitungkan nilai tambah dan sebagainya, tidak sampai ke konsep nilai tambah karena hanya bicara dampak negatif, positif sudah gitu aja. Tapi kalau kita bicara nilai tambah itu kan kita sudah gabung dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan sebelumnya, bisa mengurangi biaya, bisa nambah biaya atau bisa ngurangi pendapatan atau bisa nambah pendapatan. Kira-kira gitu, Doris. Tetapi kalau konsep analisis AMDAL khususnya gitu ya, komponen ISO berapa dan sebagainya itu saya kurang paham sebetulnya. Ya. Berarti ada kemungkinan besar AMDAL itu tidak menyentuh produk, Bu. AMDAL menyentuh produk. AMDAL menyentuh produk, tetapi tidak gimana ya ngomongnya? AMDAL itu menyentuh produk, jadi melihat dampak negatif terhadap lingkungan, positif, tetapi tidak masuk sampai berapa sih nilai tambahnya sebetulnya gitu loh. Jadi hanya mengidentifikasi biayanya, dampaknya sekian, tapi dia tidak sampai ke nilai tambah. Kan kalau nilai tambah itu kita lihat kontribusinya terhadap input yang awal, kira-kira gitu kalau konsep nilai tambahnya itu. Jadi baik, nanti Bu, ya, jadi kalau AMDAL itu dia lepas. Nah, kalau kita tuh sudah ngegrup jadinya dengan nilai tambah tadi. Jadi kita lihat, oh ternyata ketika kita kaitkan dengan produk utama, itu kita lihat kontribusinya berapa gitu. Ya, oke. Silakan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materinya, jadi lebih memperkaya daripada materi yang kemarin. Kebetulan diberi juga tugas sama Pak Yazid dan alhamdulillah jadi lebih semakin paham Bu. Nah, mungkin Bu Mutiara ingin sedikit memberi sharing aja ya Bu ya. Kebetulan kan kalau terkait AMDAL itu analisa mengenai dampak lingkungan. Nah kalau itu kebetulan Mutiara berkecimpung di bagian perizinan di sumber daya air Bu, kebetulan di Kementerian PUPR. Nah jadi kalau untuk AMDAL itu sangat kalau untuk di dalam perizinan rekomendasi itu Bu, dia sangat diwajibkan Bu. Namun memang betul dia tidak mendefinisikan untuk nilai tambah, namun untuk keamanan daripada proyek ataupun kegiatan yang akan kita lakukan, bahwa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Nah, Bu, mungkin terkait ISO tadi mungkin Mutiara ingin sedikit memberikan informasi aja Bu yang pernah Mutiara
pelajari kemarin saat Mutiara S1 di teknologi hasil perikanan bahwa untuk ISO kan merupakan suatu standarisasi internasional terkait dengan yang sudah distandarisasi oleh badan-badan lingkungan yang sudah secara internasional. Nah, jadi kalau untuk yang terkait ISO tentang lingkungan itu adalah ISO 14.000. Dan mungkin itu Bu yang mungkin Mutiara bisa bagikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mutiara tambahannya ya. Jadi sudah ditambahkan oleh Mutiara kalau kita bicara AMDAL maka lebih kepada syarat apakah proyek yang akan dibangun itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Artinya kalau kita bicara sustainability, aspek yang dibahas itu baru aspek environment-nya saja. Aspek sosial sama profitnya belum. Nah, sementara ketika kita sudah bicara sustainable agriculture, nanti dalam melakukan sustainable agriculture itu kita menggunakan circular economy, maka ada 3 pertimbangan di dalamnya. Ada ekonomi, ada sosial, ada environment yang juga menjadi pertimbangan kita ketika melakukan analisis mengenai nilai tambah lingkungan. Seperti itu. Jadi misalnya nih, dengan adanya proyek kita itu masyarakat yang awalnya tidak mau berkelompok, jadi mau berkelompok. Nah itu bisa itu nilai tambah lingkungan. Jadi nanti bisa dihitung secara sosial, kemampuan awalnya kan dia sendiri-sendiri, sekarang jadi berkelompok. Nah itu bisa dihitung nanti dampak terhadap nilai tambahnya dari sisi sosial. Ya jadi kalau ketika di mata kuliah ekonomi mikro kita bicara benefit cost analysis ya, maka di dalam nilai tambah itu sebetulnya konsep yang dipakai adalah extended. Jadi kalau nanti bisa dicari di Google extended benefit cost analysis. Jadi dia ada kata extended ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan nilai tambah lingkungan menggunakan konsep sustainability. Ya, terima kasih yang sudah bertanya, Doris, Mutiara sudah menambahkan, Agus juga sudah. Semoga hari ini kita bisa dapat pengayaan lebih gitu ya. Saya juga sebetulnya mata kuliah baru gitu ya. Jadi kami sempat beberapa kali ketemu tim pengajar untuk bisa memastikan bahwa mata kuliah ini bisa tersampaikan dengan baik. Karena kalau sustainable agriculture itu sudah banyak sebetulnya materinya, tapi kalau nilai tambah ini betul-betul baru. Jadi betul-betul harus menyusun kerangka baru mengenai materinya. Jadi saya juga sambil belajar, sambil melengkapi gitu ya. Semoga nanti bisa tersampaikan dengan baik ruh dari mata kuliah ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Saya tutup, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan aja, Bang. Waalaikumsalam, Ibu.